Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laurentia Melina Wardani, NIM 035. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan modul yang materinya berisikan salah satu pelajaran akuntansi SMA, yaitu harga dan inflasi. Indeks harga merupakan suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Di Indonesia, indeks harga ditetapkan dari hasil pengumpulan data oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Caranya, masing-masing harga barang dan jasa diberi bobot atau weighted berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang lebih besar. Macam-macam indeks harga. Indeks harga konsumen atau IHK. Sesuai dengan namanya, indeks harga konsumen melihat perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi dari waktu ke waktu. Indeks harga konsumen diambil dari data 4 kelompok, yaitu kelompok makanan, perumahan, aneka barang, dan jasa. Indeks harga perdagangan besar atau indeks harga produsen. Indeks harga perdagangan besar merupakan angka indeks yang menunjukkan perubahan pada harga pembelian barang oleh para pedagang besar. Indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Indeks harga yang diterima dan dibayar petani adalah indeks harga yang harus dibayar oleh petani, baik untuk biaya hidup maupun untuk biaya produksi, termasuk juga biaya hipotek, pajak, upah. Rasio antara indeks harga yang dibayar dan diterima dalam waktu tertentu disebut dengan rasio paritas. Indeks harga implisit. Indeks harga jenis ini sebenarnya merupakan suatu metode untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan ekonomi real. Perhitungan cara ini melibatkan semua barang yang diproduksi. Tujuan indeks harga. 1. Digunakan sebagai alat ukur dalam melihat tingkat ekonomi dari satu periode ke periode lain. 2. Mengukur tingkat inflasi dalam negara. 3. Digunakan oleh pedagang untuk menentukan harga jual produk. 4. Pedoman untuk mengatur upah gaji buruh, serta menyesuaikan kenaikan gaji buruh jika terjadi inflasi. Dan yang selanjutnya, pedoman dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh pelaku usaha ataupun pemerintah. Fungsi indeks harga. 1. Berfungsi sebagai dasar dari pembuatan kebijakan ekonomi negara, misalnya saja seperti kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua, sebagai pedoman untuk mengukur suatu efisiensi dalam pembelian berbagai jenis barang. Dan untuk yang ketiga, digunakan untuk pedoman kebijakan harga. Yang keempat, sebagai acuan untuk menentukan jumlah persediaan atau stok suatu barang. Yang kelima, berguna untuk membantu dalam pertimbangan kegiatan jual beli saham. Untuk slide selanjutnya yaitu cara menghitung indeks harga. Yang ke-1 ada beberapa metode, yaitu metode indeks harga tidak tertimbang. Angka indeks dalam metode ini dihitung menggunakan metode agregatif sederhana dan meliputi indeks harga, nilai, dan juga kuantitas. Berikut rumusnya yang dapat digunakan. IA sama dengan PN atau PO 100%. Untuk yang metode indeks harga tertimbang, yaitu metode perhitungan indeks harga tertimbang dapat dilakukan dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode least pairs, yaitu cara menghitung dengan metode ini adalah mengalihkan harga barang dengan kuantitatif tiap tahunnya terlebih dahulu, lalu hasilnya dijumlahkan setelah mendapatkan angkanya, kemudian dibagi dan dikali
dengan kuantitas pada tahun dasar, barulah hasil angkanya dikali dengan 100. Dan rumusnya sebagai berikut. Yang kedua, metode Pasce. Metode ini dihitung dengan cara menjadikan faktor penimbangan kuantitas pada tahun dasar sebagai acuan dalam perhitungannya. Setelah hasil angkanya didapatkan, lalu dikalikan dengan 100. Yang ketiga, Marshall-Edgeworth. Sementara metode Marshall-Edgeworth dilakukan dengan menjumlahkan atau menggabungkan jumlah tahun dasar dengan jumlah tahun berjalan. Setelah itu dikalikan dengan harga pada tahun dasar atau pada tahun berjalan. Lalu langkah terakhir dikali 100. Berikut adalah rumusnya. Pengertian inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain indeks biaya hidup atau Consumer Price Index. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar atau Wholesale Price Index. Yang ketiga, GNP deflator. Asal terjadinya inflasi yaitu luar negeri atau disebut import inflation. Yang kedua, dalam negeri atau disebut domestic inflation. Jenis-jenis inflasi berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 4 kelompok utama, yaitu inflasi sangat tinggi, inflasi berat, inflasi menengah, dan inflasi rendah. Inflasi berdasarkan sebab. Jenis inflasi berdasarkan sebab terbagi menjadi 3, yakni demand pull inflation, cost pull inflation, dan bottleneck inflation. Inflasi berdasarkan asalnya, yaitu inflasi domestik, merupakan inflasi yang terjadi akibat adanya defisit dalam pembiayaan dan belanjaan negara yang tampak pada APBN. Yang kedua, inflasi diimport, merupakan inflasi yang berasal dari luar negeri yang timbul karena negara yang menjadi partner dagang negara tertentu sedang mengalami inflasi yang cukup tinggi. Penyebab terjadinya inflasi yaitu ada 2, yaitu adanya tarikan permintaan atau demand pull inflation dan adanya desakan biaya atau disebut cost push inflation. Efek yang ditimbulkan inflasi yaitu ada 3, yaitu terhadap pendapatan, efisiensi, dan output. Cara penanganan inflasi yaitu meningkatkan produksi barang dan jasa dalam negeri khususnya sembako. Yang kedua, mengurangi budaya konsumtif masyarakat dengan pendidikan. Yang ketiga, meningkatnya produktivitas industri mikro seperti home industry. Yang selanjutnya, kendali terhadap pajak dan harga barang dan jasa oleh pemerintah. Dan untuk yang selanjutnya, yang terakhir, mengurangi ekspor barang dan jasa dari luar negeri khususnya kepada negara yang mengalami inflasi cukup tinggi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau materinya kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.